Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kembali malam hari ini kami membaca Alkitab firman-Mu. Urapi kami ya Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami dapat mengerti, memahami, dan melakukannya. Terpujilah Kau Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita malam hari ini. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab firman Tuhan malam hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 5 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-13 dengan perikop dosa dalam jemaat yang berbunyi demikian. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku, sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir, aku sama seperti aku hadir dalam menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah tuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala, karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar Jumat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam Jumat? Mereka yang berada di luar Jumat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Nah, ini kan pernah saya alami loh ya. Saya paling gak suka bergaul dengan orang-orang cabul, orang-orang yang berzina, mabuk, nyembah berhala. Ternyata sudah ada di firman ini bahwa kita harus menjauhi orang-orang itu. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Lah, orang benci sama saya karena saya tegur, saya marahin orang-orang yang berbuat demikian. Pemfitnah, pemabuk, penipu. Saya paling gak suka bergaul dengan mereka, tetapi mereka malah membenci saya. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim atas mereka, bukan saya ya. Saya kan sering tegur orang-orang kalau berbuat salah itu, karena kita itu jadi manusia ya patutnya bertobat, sudah semakin tua. Malah saya senang kalau bisa meninggalkan semua dosa-dosa seperti ini. Karena kita itu berpikirnya bagaimana menjadi kudus dalam tubuh kita, perbuatan kita. Supaya kita ini berkenan di hadapan Tuhan, bukannya menjadi semakin
tua semakin gak sadar. Banyak sekali jemaat Tuhan, orang-orang Kristen sekarang yang sepertinya walaupun mereka pekerja gereja banyak sekali melakukan percabulan, perzinahan, perceraian. Bahkan seperti seolah-olah tidak mengenal Tuhan. Gak ada gunanya rajin ke gereja, tapi tetap aja memikirkan nafsu-nafsu dunia, cabul gitu loh. Biarlah hanya Tuhan yang menjadi hakim atas mereka. Karena kita tegur juga orang gak terima. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Karena ini adalah fakta yang terjadi pada kehidupan manusia zaman sekarang. Di mana semua orang yang katanya mengenal Tuhan, banyak yang benar-benar tidak mau mendengar firman dan malah berbuat seperti yang tidak mengenal Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang terlihat suci tapi sesungguhnya busuk. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim atas mereka. Walaupun kita tahu setiap kita berdosa, tetapi kita harus menyucikan diri kita dengan pertobatan, menjauhi semua dosa-dosa, karena kita juga akan kembali kepada Tuhan. Layaklah kita menyucikan diri kita, menjauhi segala macam nafsu-nafsu dunia, supaya kita layak menjadi penghuni kerajaan surga. Karena di surga tidak ada yang namanya segala macam dosa, tetapi di surga penuh dengan sukacita, kekudusan, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Hal-hal kedagingan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Engkau urapi kami selalu dengan firman-Mu agar kami menjadi anak-anak yang mengerti firman-Mu serta melakukannya. Bukan hanya mendengar saja, tetapi kami benar-benar dikuduskan setiap hari untuk selalu bertobat dan hidup baru di dalam Engkau, supaya kami layak menjadi anak-anak terang di dalam dunia ini. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Selamat malam. Tuhan Yesus berkati. God bless you all. Jangan lupa subscribe ya guys.